Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama channel Kampung Idaman, dan semoga kita tetap selalu berada dalam lindungan Allah, dijauhkan dari musibah, penyakit, bala, fitnah, ma dhahara minha wa batan, amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan video kali ini Al-Fakir ingin membagikan sebuah cuplikan video pertemuan antara Ustadz Abdul Somad dengan Koh Daniel Mananta, yang mana tentunya ini sangat menarik ya saudara-saudaraku, karena yang pertama Koh Daniel ini seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa beliau adalah non-Islam, dan biasanya yang beliau undang di dalam dialognya untuk dijadikan narasumber ialah biasanya YouTuber, artis, dan public figure. Dan kali ini tentunya ada yang berbeda, yang mana yang beliau undang untuk dijadikan narasumber di dalam dialognya ialah Al-Ustadz Abdul Somad. Nah, sekarang apa alasannya Koh Daniel ini mengundang Al-Ustadz Abdul Somad untuk diajak berdialog? Maka dari itu marilah kita simak bersama-sama ketika Koh Daniel diwawancarai oleh tim dari Al-Ustadz Abdul Somad sebelum melakukan dialog beserta Al-Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini biasanya kalau Mas Daniel ini ngobrolnya itu biasanya sama public figure, sama artis, sama YouTuber. Nah, sekarang nih lain daripada yang lain, bersama seorang pemuka agama katakanlah, dengan Ustadz Abdul Somad. Ya. Mungkin Mas Daniel bisa cerita nih, kenapa tertarik mengundang Ustadz Abdul Somad, dan kemudian bakal ngobrolin apa sih, ngasih bocoran dikit lah ke kita. Gue jujur ngerasa kayak Ustadz Abdul Somad ini public figure sih. Ya, oke. Iya kan, dia udah borderline antara pemuka agama dan public figure juga gitu. Persepsinya nih sebelum ketemu nih kan, siapa tahu nanti akan berubah setelah ketemu nih. Sekarang persepsinya gimana tentang Ustadz Abdul Somad yang ini? Nah, beberapa mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu banyak ya berita-berita heboh tentang beliau ya, dan itu kontroversial sifatnya. Pas di gara-gara Singapura kemarin itu, nggak tahu kenapa kayak di hati gue mikir, gue harus interview Ustadz nih, gue harus interview Ustadz Abdul Somad. Dan di situ gue mulai dengerin dakwahnya, gue dengerin khotbahnya. Riset dulu berarti ya? Riset. Dan prinsip-prinsip lah ya, prinsip-prinsip yang mengenai ketuhanan gitu ya, itu secara mayoritas gue setuju juga gitu. Spirituality-nya gue setuju juga gitu. Jadi ketika gue melihat gitu, wah ya udah, gue pengen deh ngobrol lebih banyak lagi sama beliau. Pengen apa ya? Pengen tahu aja kisah hidup beliau itu seperti apa. Pribadi beliau. Betul, memanusiakan manusia gitu. Gue pengen tahu aja kayak masa kecilnya seperti apa sih. Gimana beliau selalu ngomong tentang Tuhan yang penuh dengan cinta. Berarti untuk seseorang seperti beliau bisa mewartakan tentang cinta Tuhan, atau Tuhan itu cinta, berarti dia sendiri pernah merasakan cinta Tuhan. Apa yang terjadi di hidup dia ketika dia merasakan cinta Tuhan untuk pertama kali? Pengalaman spiritual beliau. Betul. Secara prinsip, saya merasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain, itu setuju. Secara itu saya sangat setuju gitu, tentang let go, surrender atau berserah sama Allah segala gitu. Nah, dan saya melihat emang benar sih atas dasar dari cintanya Allah sendiri. Nah, jadi saya penasaran tentang momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang dari Tuhan, cinta yang datang dari Tuhan. Kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak, orang tua biasanya mengajarkan, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim,
In the name of Allah, most gracious, most merciful. Jadi yang pertama kali disentuhnya adalah yang maha kasih dan sayang. Jadi ketika dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka ingin menyelamatkan orang supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Makanya ketika cerita tentang kasih sayang, ada seorang perempuan nakal melihat seekor binatang hewan yang dalam Islam disebut sebagai najis tingkatan berat, karena air liurnya kalau terkena di kaki mesti disiram pakai air 7 kali, salah satunya dengan campuran air tanah, anjing. Manusia, perempuan yang nakal, binatangnya juga dalam ajaran Islam kotor. Kemudian dia ingin memberikan minum kepada binatang ini, tapi timba nggak ada. Dia ambil sepatu botnya yang juga kotor, bekas tapak kaki. Dia ambil air, dia berikan minum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, peace be upon him, Allah mengasihinya, kata Nabi, Tuhan mengampuni dosa-dosa. Padahal 3 yang kotor, kenapa bisa? Sahabat heran, kenapa? Karena kata Nabi jawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang ada rasa kasih sayang, maka ada nilai kebaikan. Ya itulah saudara-saudaraku, sudah kita saksikan bersama-sama tadi videonya. Dan kalau sedikit kita simpulkan apa maksud dan tujuan Qohdani ini mengundang Al-Ustadz Abdul Somad untuk diajak berdialog, tidak lain hanyalah untuk lebih mengenal dan mempelajari lebih dalam lagi agama Islam. Dan marilah kita sama-sama doakan bersama semoga pertemuan beliau dengan Al-Ustadz Abdul Somad bersamaan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan juga bagi mereka yang di luar sana yang belum mendapatkan hidayah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan sekian, mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan terima kasih kami sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.